Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PB IPNU dan IPPNU Provinsi Jawa Tengah, rekan Saiful Kamaluddin dan rekan Nurma Aini Masufah, segenap panitia pelaksana Latin dan Latpel 2 PW IPNU dan IPPNU Provinsi Jawa Tengah yang berbahagia. Salam hormat dari saya kepada rekan dan rekan kita semuanya dimanapun kalian berada. Alhamdulillah saya bisa berkesempatan membuat video kali ini. Perkenalkan diri saya, nama Muhammad Barul Fatihin. Saya dari Pekalongan, kelahiran 6 November tahun 2000. Domisili saya di Desa Pabean, Kelurahan Padukuhan Keraton, Kota Pekalongan. Saya kesehariannya aktif mengajar di TPQ Al-Iman dan saya juga bermukim di pondok karena saya sudah mulai di pondok pesantren Islahut Tholabah Banyurip sejak awal perkuliahan karena ini sebagai prasyarat bagi penerima bidik misi di IAIN Pekalongan. Alhamdulillah saya menjadi delegasi dari PKPT IPNU IAIN Pekalongan, namun secara rekomendasi dari LKPT PW IPNU Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah, untuk video kali ini saya buat guna memenuhi tugas prasyarat Latin dan Latpel PW IPNU dan IPPNU Provinsi Jawa Tengah bagi peserta yang lolos untuk mengikutinya. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 6 Maret tahun 2022 besok di Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara. Semoga saya tidak ada halangan untuk mengikutinya, teman-teman. Oke, yang akan saya sampaikan adalah rangkuman materi Aswaja An-Nahdiyah, membahas mengenai fikroh, amaliyah dan harokah yang pada waktu itu disampaikan langsung oleh Bapak Arif Hasanul Munah. Oke, beliau mengambil definisi yang pertama dari Al-Murtadha Al-Zabidi dan dalam Itbaq As-Sa'adah Al-Muttaqin, anna ahlus sunnah wal jamaah wa ahlul hadis was sufiyah wal asyairah wal maturidiyah. Ahlus sunnah wal jamaah adalah ahli hadis, kaum sufi, para pengikut mazhab Asy'ari dan Maturidi. Nah, ada yang berbeda. Definisi Ahlus sunnah wal jamaah dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. NU berdiri tahun 1926. Memproklamirkan dirinya berfaham Ahlus sunnah wal jamaah. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Ahlus sunnah adalah ulama dalam bidang tafsir, sunnah Rasul dan fikih yang tunduk pada tradisi Rasul dan Khulafaur Rasyidin. Dalam akidah mengikuti mazhab Imam Al-Asy'ari atau Imam Al-Maturidi. Dalam fikih mengikuti 4 mazhab: Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Dalam tasawuf mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali yang beliau merupakan tasawuf sufi. Ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah, mereka menggunakan nalar tapi tidak melupakan sunnah Nabi, Al-Quran dan hadis dalam masalah akidah dan fikih. Kemudian memperhatikan otentitas dan otoritas sumber. Ini ahlus sunnah. Tapi wal jamaah ini mengutamakan persatuan dan kerukunan, menjauhi permusuhan, perpecahan dan fitnah, toleran dengan pihak yang berbeda dan menuju keadilan bersama. Ini yang menjadikan perbedaan dari ahlus sunnah dan yang lain di luar ahlus sunnah. Sedangkan ahlus sunnah ini ada penggabungan antara ahlus sunnah tadi dan wal jamaah tadi. Ini menjadikan kekuatan tersendiri yang dimiliki ahlus sunnah wal jamaah.
yang mana secara keorganisasian dikemas oleh Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Aswajah An-Nahdiyah, apa sih yang diangkat dan yang dipraktekkan oleh Aswajah An-Nahdiyah ini? Secara fikrah, manhaj berakidah, manhaj berfikih, manhaj berakhlak. Secara amaliyah, amaliyah ubudiyah ijtimaiyah. Seperti apa? Tahlilan, istighosah, tawasul, manakiban, dan lain-lain. Secara harokah ini kan sebuah gerakan sosial pendidikan, budaya, gerakan politik luhur kebangsaan, gerakan ekonomi kerakyatan berkeadilan. Karakter fikrah Aswajah ini yang pertama mengintegrasikan 3 aspek: akidah, fikih, dan akhlak. Secara imam mazhabnya pun ada sendiri-sendiri. Jadi tidak hanya satu sumber, satu imam saja yang kita ikuti, tapi dari setiap lini tadi atau setiap aspek tadi ada sanad yang bermazhab. Yang kedua tadi bersanad dan bermazhab. Jadi yang pertama mengintegrasikan 3 aspek tadi, akidah, fikih, dan akhlak, bersanad dan bermazhab, baik Syekhun Fattah dan Kutubus Sihah, terbuka dengan perbedaan pendapat. Ini karakter dari fikrah Aswajah. Kemudian dalam karakter amaliyah Aswajah, dimensinya seperti apa? Yang pertama mengintegrasikan agama, budaya, dan juga seni. Ini dikorelasikan karena terintegrasi dengan aspek-aspek tadi, agama, budaya, dan juga kesenian. Yang kedua, membangun kebersamaan, konsolidasi, dan integritas. Dari konsolidasi dan integritas yang dibangun akhirnya menimbulkan sistem kebersamaan yang terjalin. Yang ketiga, rumah tempat ibadah dan ruang publik sebagai sentral. Orang NU selalu memanfaatkan ruang-ruang tersebut atau ruang-ruang publik sebagai sentral. Misal, musola, rutinan di musola, ada juga rutinan yang di rumah. Ini sebagai sentral. Sentral apa? Sentral pertemuan orang NU, pelajar NU, semuanya, lini-lini yang ada di dalam NU menjadikan tempat-tempat tersebut sebagai sentral. Nah, ini yang menjadi aspek karakter amaliyah dari Aswajah An-Nahdiyah ini seperti ini. Kita juga sudah biasa menjumpainya. Nah, dari karakter amaliyah tadi kita harus ada penyikapan terhadap tradisi maupun budaya. Manhaj Aswajah An-Nahdiyah ini ada 2 nanti pembagiannya. Urf sahih dan urf fasid. Fasad boleh, fasid boleh. Urf sahih. Kalau urf sahih ini kita adopsi karena dari tradisi atau budaya entah itu dari barat maupun timur, kita adopsi dan kita adaptasikan di rumah. Di rumah mana? Di Indonesia, di Jawa. Kebetulan saya sudah potong jenggot. Kalau misalnya di Arab itu pakai jenggot dan itu termasuk budaya, boleh kita jadikan ini sebagai budaya kita, tapi bukan untuk menjadi kewajiban. Itu dinamakan adopsi dan adaptasi. Di sana memang cadaran. Orang Indonesia waktu sebelum mengenal Islam tidak menggunakan cadar. Dan cadar pun ternyata memang bukan aurat. Muka itu bukan aurat karena hanya telapak tangan. Ini bukan harus dipraktekkan sesuai di sana, melainkan adopsi dan adaptasi. Nah, urf fasad atau urf fasidnya netralisasi, minimalisasi, amputasi. Kalau itu tidak sesuai kepada kita harus netralisasi dulu. Karena urf fasad.
urf atau kebiasaan yang tidak baik, kita harus netralisasi dulu. Kalau nggak bisa diminimalisasi. Kalau nggak bisa lagi amputasi. Ini jalannya. Yang terakhir, jihad atau harokahnya orang NU. Ada 3. Jihad secara individu, jihad secara lisan, jihad secara membangun peradaban. Jihad secara individu gampang, karena hanya jihad melawan hawa nafsu dan syaitan. An-nafs wa syaitan. Kalau secara lisan, mau'idah dan al-mujadalah. Kalau jihad membangun peradaban, jihad riset pengembangan ilmu, jihad ekonomi, jihad sosial, jihad pendidikan, jihad kesehatan, jihad lingkungan, dan lain sebagainya. Karena ini untuk membangun peradaban. Apapun semuanya yang untuk membangun peradaban ini termasuk dalam jihad. Peradaban dunia, peradaban maju. Sesuai yang diangkat oleh tema Harla NU juga. Oke, cukup dari materi keaswajaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.